Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rida Agam Ramadan. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2025. Saya mengikuti pelatihan dasar kali ini pada gelombang kelima dan juga angkatan 27. Unit penempatan kerja saya di Bawaslu Kabupaten Waropen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview bagaimana proses pembelajaran dan materi-materi apa saja yang kami terima pada agenda ketiga. Jadi proses pembelajaran pada agenda ketiga di mana pemateri atau narasumber itu memberikan kita bahan ajar sebagai media pembelajaran kita untuk mempersiapkan diri mengikuti tahapan-tahapan apa saja yang ada pada agenda ketiga. Selain daripada proses pembelajaran itu, saya kira narasumber juga memiliki bahan media yang cukup untuk memberikan kita rasa keinginan tahu yang besar. Pembelajaran juga tidak monoton sehingga kita bisa lebih disiplin, bisa lebih tajam, bisa lebih fokus dalam proses penerimaan materi. Saya kira itu juga menyangkut tentang metode yang dilakukan oleh narasumber. Kemudian materi apa saja yang kami terima? Untuk pertama mungkin saya akan mereview sedikit mengenai manajemen ASN. Jadi manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki nilai etis, dan juga bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, diharapkan juga bahwa ASN ini bebas daripada intervensi politik sehingga terciptanya tata kelola kepegawaian yang lebih baik. Kemudian prinsip utama daripada manajemen ASN adalah kepastian hukum. Kemudian profesionalitas. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Selain daripada prinsip-prinsip tadi, dalam manajemen ASN ada konsep yang namanya sistem merit, di mana sistem merit ini adalah kebijakan atau manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Dan itu dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Jadi itu sedikit mengenai manajemen ASN, di mana selain daripada itu ruang lingkup manajemen ASN itu terdiri dari pengadaan pegawai, pengembangan karir dan pelatihan pegawai, adanya penilaian kinerja, adanya penghargaan, bicara soal mengenai disiplin pegawai, pemberhentian, dan jaminan hari tua. Saya kira itu mengenai manajemen ASN. Selain daripada materi manajemen ASN, kami juga banyak belajar tentang Smart ASN. Jadi Smart ASN itu adalah konsep untuk mewujudkan pegawai ASN dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Jadi poin daripada Smart ASN adalah bagaimana ASN mampu memberikan pelayanan terbaiknya, pelayanan primanya dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Smart ASN juga diharapkan berperan sebagai digital talent dan digital leader. Kemudian karakteristik Smart ASN itu terdiri dari integritas. Integritas bicara soal konsistensi kita dengan nilai dan norma ataupun etika organisasi. Kemudian nasionalisme, memiliki semangat cinta tanah air dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Profesionalisme, menjaga standar tinggi dalam melakukan pelayanan publik. Kemudian berwawasan global, jadi di mana ASN diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas, wawasan yang lebih mendalam tentang pelayanan-pelayanan. Kemudian tentu saja yang paling penting adalah menguasai teknologi sebagai media yang mampu dimanfaatkan dalam proses pelayanan publik. Kemudian prinsip networking juga penting sebagai jejaring yang dilakukan oleh seorang ASN dalam rangka untuk membentuk kolaborasi-kolaborasi yang penting yang bisa berguna dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa pilar penting yang ada di Smart ASN. Jadi pilar pertama itu digital skills. Digital skills bicara tentang kemampuan kita dalam
proses penggunaan teknologi dan juga pemanfaatan ruang-ruang digital. Kemudian digital kultur itu kemampuan kita untuk membangun wawasan kebangsaan. Kemudian digital etik, di mana kesadaran dan perilaku kita yang baik, bertanggung jawab dan integritas di dalam dunia digital. Kemudian yang keempat adalah digital safety, itu keamanan digital. Jadi keempat pilar ini adalah hal yang harus dipahami dan dimengerti oleh aparatur sipil negara, sehingga pemanfaatan ruang-ruang digital itu bisa berjalan dengan baik, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip itu tadi. Sekira itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.